Tema 4, globalisasi, subtema 3, muatan IPS, dengan tim guru kelas 6 SDN Paduranan 3. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan tim guru kelas 6 dalam tema 4, subtema 3, muatan IPS. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN, serta dapat menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Globalisasi membawa dampak terjadinya perdagangan bebas. Artinya, para pedagang dari luar negeri bebas menjual barang produksinya ke negara lain. Salah satu manfaat globalisasi di bidang ekonomi adalah adanya kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Sedangkan eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan ekspor. Impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor. Bebasnya barang masuk dan keluar di zona antar negara ASEAN merupakan salah satu bagian kerjasama untuk menumbuhkan ekonomi antar negara. Barang impor maupun ekspor di kawasan ASEAN tidak hanya terbatas pada barang jadi, terlebih juga pada barang mentah dan barang setengah jadi. Komoditas barang ekspor dan impor dari berbagai negara ASEAN, yaitu barang-barang ekspor Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang migas yaitu minyak dan gas bumi, sedangkan barang non-migas yaitu barang-barang hasil pertanian, perkebunan, hasil industri, hasil tambang selain minyak dan gas bumi. Indonesia juga mengekspor jasa, yaitu jasa tenaga kerja, jasa penerbangan, dan jasa pariwisata. Komoditas barang ekspor dan impor dari berbagai negara ASEAN. Barang-barang impor Indonesia antara lain alat-alat elektronik, mobil, sepeda motor, mesin industri kapal laut, dan suku cadang mesin. Impor jasa Indonesia yaitu tenaga ahli, tenaga konsultan, jasa penerbangan, jasa pendidikan, dan jasa modal. Ini adalah contoh barang-barang perdagangan di Asia Tenggara. Indonesia mengekspor minyak bumi, karet, dan teh, dan mengimpor gandum, beras, gula, dan mesin. Sedangkan Singapura mengekspor tekstil, bahan bakar, dan elektro, sedangkan mengimpor karet, timah, kayu, dan minyak bumi. Malaysia mengekspor sawit, karet, timah, dan minyak bumi, dan ia mengimpor kayu, mesin, dan alat transport. Brunei mengekspor minyak bumi, kayu, dan lada, dan ia mengimpor bahan bakan dan tembakau. Filipina mengekspor gula, kopra, teh, sayur, dan buah. Dan ia mengimpor gandum, besi, baja, dan minyak bumi. Vietnam mengekspor gula, beras, karet, batu bara. Dan ia mengimpor minyak bumi, mesin, alat transportasi. Laos mengekspor timah, kayu, dan kopi, dan ia mengimpor beras, bahan bakar, dan transportasi. Kamboja mengekspor beras, karet, jagung, dan lada,
dan ia mengimpor minyak bumi, mesin, dan tekstil. Thailand mengekspor beras, karet, buah, dan gula. Ia mengimpor minyak bumi, mesin, dan semen. Sedangkan Myanmar mengekspor beras, kayu, teh, dan ia mengimpor kertas, bubuk, dan mesin. Manfaat kegiatan ekspor dan impor negara anggota ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi meliputi hubungan dagang ekspor-impor barang-barang dagangan, kerjasama energi, pengiriman tenaga kerja, membentuk kawasan perdagangan bebas atau AFTA, membentuk komunitas ekonomi ASEAN atau AEC, membangun pabrik industri bersama, dan lain sebagainya. Manfaat kegiatan ekspor-impor yaitu 1. Meningkatkan hubungan antar negara. Yang kedua, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, kebutuhan setiap negara tercukupi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan devisa. Yang keenam, produk dalam negeri dikenal oleh negara lain. Yang ketujuh, terjadi alih teknologi. Dan yang terakhir, terciptanya harga yang stabil. Persaingan maupun kerjasama antar negara dapat terjadi di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sumber daya manusia. Persaingan yang ketat membuat setiap negara harus mengembangkan potensi yang dimiliki dan berupaya keras untuk dapat bertahan di dunia internasional. Persaingan sumber daya manusia adalah masalah yang tidak sederhana, karena artinya setiap tenaga kerja dapat keluar masuk ke suatu negara yang membuat akhirnya setiap individu harus memacu semangat untuk memperbaiki diri. Nah, ini dampak positif pertukaran tenaga kerja, yaitu pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Yang kedua, adaptasi teknologi baru menjadi lebih cepat. Yang ketiga, terjadinya peningkatan investasi di negara tersebut. Dan yang keempat, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Dan yang kelima, menambah devisa negara. Yang terakhir, masuknya ilmu dan teknologi baru. Dampak negatif pertukaran tenaga kerja yaitu 1. Mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Yang kedua, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Yang ketiga, menimbulkan peluang banyaknya pengangguran. Demikian pembahasan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan kepada gurumu. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.